situs microstock yang populer, 3 besarnya, kita bahas di sini. So teman-teman, tonton video ini sampai habis. Halo, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi sama Bang Rimba, motovlogger Budiman lintas kecamatan. Jangan sebut motovlogger ya. Karena konten di kali ini saya nggak akan ngebahas tentang permotoran atau sebutnya motovlog. Di konten ini saya mengkhususkan untuk membahas tentang microstock. Jadi kalau kalian yang belum tahu apa itu microstock, silahkan kalian lihat video-video saya tentang microstock. Itu saya udah bikin satu kategori beranda di akun YouTube saya, yaitu microstock sharing. Di situ saya sharing tentang dunia microstock. Kita flashback ke 3 video yang di awal tentang saya membahas microstock secara sederhana. Dan apa itu microstock? Microstock adalah tempat kita untuk menjual karya-karya kita yang berbentuk foto, desain, dan vektor. Tempat kita menjual karya-karya kita berbentuk foto, desain, dan suara atau voice. Untuk lebih lengkapnya silakan kalian lihat di video saya yang kedua atau ketiga, saya lupa. Nanti saya simpan di deskripsi. Jadi kalau setelah kita flashback lagi, secara sederhana, microstock adalah tempat kita menjual karya kita yang berbentuk foto, vektor, atau desain, dan suara. Lebih mirip seperti marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Tapi barang yang dijual adalah barang-barang yang bersifat digital. Atau foto, desain, dan suara itu kan digital. Nah, bagaimana peluangnya di luar negeri? Silahkan kalian lihat video saya yang kedua atau ketiga tentang peluangnya. Nanti saya simpan juga di deskripsi video mana yang harus kalian tonton. Nah, kali ini saya akan membahas tentang situs-situs microstock yang boleh dikatakan populer atau lebih dikenal di teman-teman di Indonesia. Saya menyebutnya kalau teman-teman yang berkecimpung yang sudah menjual karya di microstock atau di microstock, di beberapa situs microstock, saya menyebutnya sebagai kontributor. Atau kalau ini lebih mereka teman-teman saya lebih disebut sebagai freelancer atau orang-orang yang bekerja lepas. Ya, kalau saya nyebutnya kontributor. Kalau dibilang kontributor atau freelancer ya sama saja. Mereka yang bekerja, yang menjual karya, ya langsung menjual karya, lalu mereka mendapat penghasilan dari hasil penjualan mereka. Untuk di Indonesia, kalau saya mengkategorikannya menjadi 3. Untuk awal 3 saja ya teman-teman, biar tidak kemana-mana. Sebenarnya situs-situs yang microstock itu, situs-situs microstock itu banyak sekali. Cuma yang 3 ini adalah tempat yang cukup populer dan pemainnya cukup banyak di situ dan dapat menghasilkan penghasilan dolarnya cukup lumayan. Kalau saya boleh kategorikan, kalau teman-teman misalkan ada tempat lain, silakan tulis di kolom komentar. Untuk yang pertama, situsnya itu pertama shutterstock.com. Itu adalah mungkin yang nomor pertama di Indonesia karena pemainnya cukup banyak. Karena saya juga dulu sebelum saya pun pertama kali terjun di Shutterstock, di microstock, saya mengupload karya saya di shutterstock.com. Dan di bulan pertama pun penjualan saya lumayan. Saya sekitar laku 5 foto laku itu. Penghasilan sekitar di angka $2 waktu itu. Bulan sekitar 4 tahun yang lalu ya, cukup lumayan. Kalau Shutterstock.com kelebihannya adalah secara dashboard itu lebih gampang, lebih mudah dipahami. Kalau misalnya kalian upload karya di situ, ya lebih gampang seperti kalian upload karya di Instagram lah. Ketika kalian upload karya di situ, bentuknya foto, desain, atau suara, ketika kalian kasih deskripsi, kasih hashtag, dan kasih kategori. Kalian itu upload dan karya itu udah bisa terjual. Maksudnya kalau ada yang beli bisa terjual. Shutterstock.com itu yang nomor pertama karena pemainnya cukup banyak di situ. Karena ya tadi itu lebih mudah. Yang kedua ini kalau saya tuh di adobestock.com. Adobestock itu yang kedua. Kalau saya pun baru masukin di Adobestock sekitar 3 tahun yang lalu dan ya lumayan juga sih penjualannya. Kalau adobestock.com lebih dibandingin Shutterstock hampir mirip tampilan dashboardnya. Hampir mirip lah. Cuma Adobestock lebih terlihat lebih detail ke adobestock.com. Ya kalau peluangnya seperti apa ya sama saja. Itu tergantung karya kita. Dan yang ketiga ini menurut saya adalah dreamstime.com. Itu cukup lumayan. Dan tampilan dashboardnya lebih mudah.
dan lebih sederhana. Kalau Dreamstime tuh misal Dreamstime ya hampir mirip lah, Adobe Stock, Shutterstock tuh hampir mirip. Cuman Dreamstime dia lebih sederhana dan dia lebih global ya kelihatannya. Kalau misalkan kalian masih bingung, nanti saya akan membuat pembahasan lebih detail tentang 3 situs tadi. Shutterstock, Adobe Stock, dan Dreamstime.com. Sebenarnya situs yang seperti itu banyak, teman-teman. Banyak sekali, cuma kemungkinan apa ya, dilihat secara grafik penjualan itu, kalau karya saya terjual cukup banyak di 3 situs itu. Sebenarnya yang lain pun banyak, cuma kalau secara grafik itu lebih bagus. Dan saya pun melihat ada peluang di situ yang bisa teman-teman manfaatkan. Untuk video kali ini ya segini aja dulu aja ya, pembahasan tentang 3 situs Microstock yang cukup populer. Nanti di next video akan saya bahas lebih detail tentang 3 situs tadi, dan ada kemungkinan saya pun akan membahas situs-situs yang lain. Dan ya cukup segini aja ya, saya bikin vlog singkat aja supaya teman-teman lebih mengerti dan ya lebih paham lah. Saya coba menyampaikannya secara lebih sederhana. Dan terima kasih yang sudah menonton. Kalau misalnya kalian suka video ini, silahkan klik tombol like. Misalnya kalian ingin mengkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan misalkan kalian menganggap video ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum. Bye-bye.